Di akhir tahun 2019 dan memasuki awal tahun 2020, Guru Besar Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara ITB, beliau Bapak Profesor Bambang Krismono Hadi memaparkan studinya terkait dengan tantangan dan peluang penggunaan bahan komposit untuk struktur pesawat terbang. Profesor Bambang menuturkan bahwasannya saat ini misalnya pada pesawat Boeing 787 Dreamliner menerapkan komposit hingga 50% dari total berat strukturnya. Angka 50% merupakan angka tertinggi yang digunakan dalam pesawat modern saat ini. Pertanyaannya adalah, apakah komposit lamina serat rami pantas dan layak digunakan sebagai material yang digunakan di pesawat terbang? Selamat malam, saya Sigit Setioko. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan berbicara sebuah topik yang menarik sekali, yaitu analisis kekuatan komposit lamina serat rami menggunakan matrik termoplastik high density polyethylene. Sepanjang 5-10 menit ke depan, ada 3 hal penting yang akan saya presentasikan ke Bapak dan teman-teman sekalian. Yang pertama, kita akan berbicara tentang pendahuluan dari penelitian yang akan saya laksanakan. Yang kedua, kita akan berbicara tentang tinjauan pustaka dari penelitian saya ini. Dan yang ketiga, yang paling penting adalah bagaimana metode penelitian yang akan saya laksanakan ini. Tidak lupa saya menyempatkan sesi pertanyaan. Latar belakang. Perkembangan ilmu material, saat ini material yang banyak digunakan adalah logam. Pengetahuan tentang logam saat ini dapat dikatakan sudah sangat advance dan mencapai fase mature. Oleh karena itu, penelitian saat ini banyak dilakukan pada jenis material komposit. Pengembangan untuk memperoleh komposit dengan karakteristik yang kuat dan ringan terus dilakukan. Dalam penelitian ini digunakan serat rami karena mempunyai potensi yang melimpah di Indonesia dan pemanfaatannya yang masih minim. Metode untuk menyatukan matriks dengan serat bermacam-macam. Metode manufaktur material komposit yang digunakan selama ini antara lain hand layup, extrusion, dan lain-lain. Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik mengangkat permasalahan tersebut untuk dilakukan penelitian dengan judul Analisis Kekuatan Tarik Komposit Lamina Serat Rami Menggunakan Matrik Termoplastik High Density Polyethylene. Kenapa komposit? Jika teman-teman bertanya kenapa komposit, saya mempunyai alasannya. Berkaitan dengan program Green and Sustainable Material, dalam penelitian ini digunakan serat rami karena mempunyai potensi yang melimpah di Indonesia dan pemanfaatannya yang masih minim. Tidak lupa karena serat rami mempunyai potensi yang melimpah di Indonesia. Selain itu, penelitian terkait topik komposit berbahan dasar serat yang masih sedikit. Jumlah produksi serat rami di Indonesia berbanding terbalik dengan jumlah pemanfaatan serat rami. Serat rami di Indonesia pemanfaatannya yang sangat minim ini. Rumusan masalah. Kali ini saya mengangkat 2 rumusan masalah dan 2 tujuan penelitian. Rumusan masalah yang pertama adalah bagaimana pengaruh komposit serat rami dengan matrik HDP, High Density Polyethylene, terhadap karakteristik mekaniknya. Dan rumusan yang kedua adalah bagaimana tensile strength atau kekuatan tarik pada serat kontinu dengan susunan 0 derajat, 90 derajat, dan serat diskontinu dengan susunan random. Tujuan penelitian. Untuk mengetahui pengaruh komposisi serat rami dengan matrik HDPE terhadap karakteristik mekaniknya. Tujuan penelitian yang kedua untuk mengetahui nilai strength pada serat diskontinu dengan susunan 0 derajat, 90 derajat, dan serat diskontinu dengan susunan random. Manfaat penelitian. Pada manfaat penelitian ini saya bagi 3. Yang pertama bagi sivitas, yang kedua bagi perkembangan iptek, dan yang ketiga bagi penelitian.
Bagi Civitas sebagai bahan ilmu pengetahuan bagi Civitas Akademika Estetika di Yogyakarta. Bagi perkembangan iptek sebagai suatu bahan referensi dan memberikan kontribusi yang baik bagi perkembangan ilmu pengetahuan terkait dengan konsentrasi rekayasa material, khususnya material komposit di masa yang akan datang. Bagi penelitian sebagai referensi penelitian secara lanjutnya agar memudahkan dalam penelitian. Pembatasan masalah. Ada beberapa hal yang saya batasi dalam penelitian ini. Agar fokus pada material yang dibahas, maka penelitian membatasi masalah sebagai berikut. Yang pertama, bahan serat alam yang digunakan adalah serat rami. Dan yang kedua, fraksi volume. Serat rami dan eglas yang digunakan adalah 20% banding 80%, 50% banding 50%, dan 80% banding 20%. Yang ketiga adalah serat rami yang digunakan adalah serat kontinu dengan susunan 0 derajat, 90 derajat, dan serat diskontinu dengan susunan random. Kemudian yang keempat, metode pembuatan sampel uji komposit yang digunakan adalah hot compression molding pada suhu 150 derajat Celcius. Dan yang kelima adalah hasil uji tarik dianalisis menggunakan pendekatan static Weibull distribution. Dan yang keenam, analisis dilengkapi dengan uji mikroskop optik dengan pembesaran hingga 1000% untuk melihat struktur internal lamina komposit. Serat rami. Rami atau harami memiliki nama latin Boehmeria nivea. Rami berbeda dengan kenaf yang telah umum digunakan sebagai serat alam. Kenaf dan jute diproses lebih lanjut menjadi tali dan karung koni, sedangkan rami berbentuk kain. Rami sangat cocok dibudidayakan di wilayah barat Indonesia yang beriklim basah karena tanaman ini memerlukan banyak curah hujan sepanjang tahunnya. Pengolahan rami, ada beberapa pengolahan rami. Yang pertama, dekortilisasi, deguming, pemutihan dan pelurusan serat, pemotongan dan penguraian model. Jenis pemanfaatan dan karakteristik. Pemanfaatan serat rami. Selain rami dimanfaatkan dari seratnya, rami juga dimanfaatkan dari beberapa faktornya. Yang pertama dari daun yang hijau, daun kering, dan tepung daunnya. Di tabel ini sudah sangat lengkap sekali. Dan yang kedua, karakteristik rami. Pada karakteristik rami ini, diketahui tensile strength yang akan kuat, yaitu 50-136, dan seterusnya. Konsep pengujian. Konsep pengujian yang pertama adalah uji tarik. Uji tarik merupakan salah satu metode untuk mengetahui sifat mekanik suatu bahan. Dalam hal ini yang diukur adalah kekuatan tarik bahannya. Saya mengacu pada ASTM D3039 strip D3039M 2002. Kemudian yang kedua, uji densitas. Pengujian berat jenis ini mengacu pada hukum Archimedes, yaitu dengan membandingkan massa jenis, spesimen, dan massa jenis suatu material referensi yang telah diketahui. Dan yang ketiga adalah uji mikroskopik. Uji mikroskop dilakukan untuk mengetahui struktur internal dari komposit lamina serat rami. Dan yang keempat adalah distribusi Weibull. Distribusi Weibull adalah pendekatan statistik yang berkaitan dengan sifat-sifat mekanik dari serat alam sangat bervariasi. Desain alat peraga. Pada tampilan ini telah ditampilkan uji tarik. Ini merupakan alat uji tarik atau tensile strength. Kemudian ini merupakan uji mikroskop dengan menggunakan bantuan kamera dan laptop dan tentunya mikroskop monokuler. Teman-teman sekalian,
bahwa 10-5 yang lalu saya sudah membedah seminar proposal saya. Jalan-jalan pakai motor Superfit, lihat wanita yang bening-bening. Ayo ambil topik pendidikan komposit agar Anda menjadi orang penting. Senang sekali bisa berbagi pengetahuan dengan Anda. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.